Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abian. Di video ini saya dan teman-teman saya yaitu Wildan Rifandi, Muhammad Zamzam, dan Muhammad Ardiansyah akan mempresentasikan materi mengenai peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Berikut adalah daftar video yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Yang keempat, pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia. Dan kelima, ada sesi tanya jawab. Dan keenam, kesimpulan. 1. Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama berbulan-bulan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama, tafakuh fiddin, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus original dasar dari Indonesia dan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. 1. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan pondok pesantren. Ketiga, masjid atau musola, yaitu sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning yang menjadi materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, dan ijnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peranan, yaitu pencetak para dakwah atau dai. Sebagian besar dai Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren. Sebagai banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Beberapa pondok pesantren yang penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air antara lain Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan Kartapura, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, Pujangga Jawa, serta H.O.S. Tokoh Aminoto, tokoh pergerakan nasional. Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Sadogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendiri adalah Syekh Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah Babat Alas. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air cukup besar yang tidak pernah surut.
Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu metode yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok pesantren ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. Pondok Pesantren Sabulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Katanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayagan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Jawabannya adalah karena jika tidak mempunyai komponen pokok, maka kegiatan pesantren tidak akan terlaksana. Jawabannya adalah karena pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat indigeneus pada masyarakat Muslim Indonesia dan dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya serta memiliki model pendidikan multi aspek. Jawabannya adalah peran pesantren pada masa-masa awal pertumbuhannya yaitu 1. Sebagai sarana prasarana belajar mengajar, 2. Mengajarkan ilmu agama dari dasar hingga tinggi, 3. Mengajarkan ilmu sosial dan budi pekerti. Jawabannya adalah komponen pokok pesantren ada 6 yaitu kiai, santri, masjid, musola, pondok, asrama, kitab kuning, dan ada metode pembelajaran seperti metode pembelajaran slogan, bandungan, al-bintu ijazah, dan model pembelajaran utawi iki-iku. Kesimpulan, pondok pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan agama Islam pada masyarakat di Indonesia, yang dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan masyarakat melalui kegiatan dakwah Islam, seperti tercermin dalam perubahan dan pengembangan individu maupun perkembangan kelompok masyarakat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.